Hai semua, selamat datang di channel Smartizen dalam program Jumir, Jumat Misteri. Nah, di program ini kita bakal sama-sama nih ngebahas tentang konspirasi-konspirasi yang ada di dunia, kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis, bahkan sampai kriminal bakal kita bahas bareng-bareng. Nah, tapi sebelumnya kan nggak pas gitu, nggak keren kalau kita belum kenalan kan, karena aku yang bakal nemenin kalian. Jadi, perkenalkan, nama aku Icam. Nah, aku yang bakal bareng-bareng nih sama kalian. Kita bakal bahas apa sih di video ini. Untuk episode pertama dari Jumir, kita bakal ngebahas tentang konspirasi kartun-kartun terseram di dunia, seperti yang kalian lihat di judul. Nah, karena udah banyak banget nih, udah panjang banget pembukaannya, langsung aja kita masuk ke videonya. Cung. Aku yakin, aku juga kalian, pasti masa kecil kita tuh sering ditemani oleh film-film lucu atau kartun-kartun yang menggemaskan. Biasanya karakter-karakter yang dibuat ini sangat lucu, lugu, polos. Namun kalian tahu nggak sih, di balik cerita-cerita lucu yang kita nonton di TV, ternyata kartun-kartun ini juga memiliki banyak sekali teori konspirasi yang dipercaya oleh banyak orang. Apa aja sih teori-teori yang akan kita bahas kali ini? Langsung aja kita mulai into the list. Oke, kita mulai dengan teori konspirasi pertama, yaitu dari kartun SpongeBob SquarePants. Kalian pasti tahu kan SpongeBob SquarePants itu apa? Itu kartun yang Sponge warna kuning dan temennya itu yang Patrick Star warna pink itu, dan banyak banget teman-teman lainnya di Bikini Bottom. Nah, ternyata di balik kelucuan, kekonyolan, mereka tuh memiliki kisah-kisah dan banyak banget teori-teori konspirasi di belakang cerita-cerita yang lucu itu. Nah, pada kali ini kita tuh bakal bahas tentang teori konspirasi mengenai Bikini Bottom atau tempat tinggal dari hewan-hewan laut itu. Di dalam teori konspirasinya, ternyata Bikini Bottom ini merupakan tempat pengujian bom nuklir oleh Amerika Serikat pada tahun 1940 sampai dengan 1950-an. Nah, di situ tuh mengatakan bahwa tempat-tempat ini, kenapa sih karakter-karakter lucu yang ada di SpongeBob itu kayak mereka tuh hewan-hewan yang tidak lazim pada umumnya kan? Apakah tingkah-tingkahnya aneh atau bentuk-bentuknya nggak seperti hewan-hewan yang ada di lautan semestinya? Karena mereka itu merupakan hasil efek dari bom nuklir yang dijatuhkan atau yang dicoba pada Bikini Bottom dulunya. Dan ternyata teman-teman, tempat ini tuh nyata, Bikini Bottom itu nyata, namun namanya adalah Bikini Atoll. Bikini Atoll, itulah namanya, ini namanya ya, Bikini Atoll. Nah, tempat ini juga tuh udah dikonfirmasi langsung oleh TV yang menayangkan SpongeBob SquarePants tersebut, yaitu Nickelodeon. Pada tahun 1946, Amerika Serikat pernah mencoba salah satu bom atom mereka untuk melihat efeknya di bawah laut. Dan adegan itu juga sering masuk di episode-episode SpongeBob seperti episode yang ini. Di mana SpongeBob memberikan kue pie kepada Squidward dan terjadi ledakan karena dia jatuh, dan ledakan yang asli, yang video aslinya itu ternyata merupakan salah satu rekaman di mana bom nuklir Amerika itu pertama kali diujikan di bawah laut. Gimana? Merinding nggak? Kalau kalian merinding, kalian coba komen di bawah ya. Oke, next kita menuju ke teori konspirasi kedua. Teori konspirasi kedua yaitu Masha and the Bear. Ya seperti yang kalian tahu juga ya, Masha and the Bear itu apa? Itu anak kecil pakai tudung-tudung warna pink terus temenan sama beruang gede. Ternyata Masha and the Bear ini merupakan film yang katanya memiliki teori konspirasi. Dia itu adalah anak kecil asli yang dulu suka banget sama sirkus. Nah, si Masha ini tuh suka pergi-pergi ke sirkus tuh. Pada suatu hari dia ke sirkus keliling dekat rumahnya, dia ngajak orang tuanya. Nah, pas di sirkus itu ternyata orang tuanya tuh lengah. Jadi si Masha ini tuh hilang pantauan gitu loh, jadi nggak dilihat, dan dia tuh pergi ke salah satu tempat yang ternyata merupakan tempat dari hewan-hewan buas, dan di situ merupakan kandang beruang. Setelah itu diceritakan bahwa si Masha ini dimakan atau menjadi santapan beruang tersebut. Nah, kisah ini tuh membuat si orang tua dari Masha-nya sedih dan depresi gitu. Cerita kartunnya dibuat itu untuk mengenang si Masha dan si beruang yang diceritakan sangat bersahabat namun memiliki kisah suram di baliknya. Next, kita ke cerita selanjutnya.
Teori konspirasi kartun ketiga yaitu Crayon Shinchan. Shinchan itu karakter anak kecil yang pipinya tembem, pakai baju merah, punya anjing, terus dia suka ganggu mamanya itu. Nah ternyata di balik kisahnya yang sangat lucu dan menghibur, ternyata memiliki kisah yang lumayan sedih dan ya cukup membuat hati ini kayak oh my god gitu. Nah ini tuh kisah dari Jepang, seorang ibu bernama Misae yang memiliki anak bernama Shinosuke. Shinosuke ini merupakan anak kecil yang sangat baik hati, juga ceria. Nah, namun anak kecil ini mengalami kisah yang sangat mengenaskan atau naas. Nah, dikisahkan itu kalau si Shinosuke ini ingin menolong adiknya dalam sebuah kecelakaan mobil. Namun naas, mereka berdua meninggal dalam kecelakaan mobil tersebut. Namun si ibu Shinosuke ini memiliki krayon dari anaknya, yaitu Shinchan sendiri. Dan si ibu ini karena kejadian tersebut itu menjadi depresi, sangat sedih, dan selalu menceritakan kisah masa kecil anaknya kepada orang-orang, sehingga kisah itu dibuat menjadi krayon Shinchan. Kisahnya lumayan sedih ya, tapi itulah. Namun ini hanya teori konspirasi yang kita sama-sama belum tahu beneran gak sih kisah ini sendiri. Nah lanjut, kita bakal ke teori konspirasi berikutnya. Teori konspirasi selanjutnya berasal dari Disney, di mana serial ini sangat terkenal karena merupakan serial pertama dari Disney, yaitu Mickey Mouse. Serial ini digadang-gadang sebagai salah satu isu dari population control, yaitu di mana banyak banget adegan-adegan kartun-kartunnya itu yang menunjukkan adegan bunuh diri, dibunuh, atau adegan-adegan yang berujung pada kematian. Nah, banyak orang yang percaya bahwa dulu kalau misalnya kita menonton TV itu otak kita itu sangat dicuci atau pokoknya kita tuh sering terpengaruhi oleh apa yang selalu kita nonton. Jadi dengan menampilkan adegan-adegan pembunuhan ini tuh bisa untuk mengurangi populasi kehidupan di dunia. Next, teori berikutnya dari kartun kesukaan aku yaitu Tom and Jerry. Gitu loh, kucing sama tikus yang gak pernah baikan, jadi mereka tuh selalu perang gitu. Nah, kartun ini tuh disebut sebagai propaganda dari Nazi karena kartun ini pertama kali ditayangkan pada saat Inggris dan Jerman dalam peperangan. Dalam teori ini, Tom sendiri atau si kucing itu digambarkan sebagai tentara Inggris, sedangkan Jerry merupakan tentara Jerman. Dimana dalam kisah-kisahnya itu si Tom ini atau si kucing ini selalu ingin mematikan atau selalu ingin menyerang si Jerry, namun si Jerry selalu memenangkan pertaruhan atau pertarungan mereka dalam kartun itulah. Nah jadi itu ini disebut-sebut sebagai propaganda yang menggambarkan tentang perang Inggris dan Jerman yang nggak pernah ada usainya. Nah gitu tuh teori konspirasi mengenai kartun Tom dan Jerry. Lanjut ke teori selanjutnya. Teori konspirasi selanjutnya yang bakal kita bahas yaitu dari Frozen. Nah, Frozen ini merupakan film dari Disney yang paling terkenal atau paling sukses sepanjang masa. Nah, sebelum meninggal, pemilik dari Disney yaitu Walt Disney meninggalkan kekayaan sebanyak 80 juta US dollar. Sebagai orang yang sangat kaya, banyak banget nih dulu pada zamannya orang-orang tuh mempercayai bahwa ada yang namanya pembelajaran teknologi yang namanya itu cryonis. Nah, yaitu pembekuan manusia yang dipercaya bahwa kalau manusia dibukukan berpuluh-puluh tahun kemudian dia bakal hidup kembali. Jadi tuh dulu banyak banget orang yang mengatakan bahwa si Walt Disney ini itu dibekukan dan akan dihidupkan kembali pada masa-masa yang akan datang. Pokoknya mungkin dari pihak Disney sendiri tuh kayak panik atau apa. Ini tuh cuma teori aku doang ya, tapi di sini dikatakan kayak gitu. Jadi dibuatlah Frozen yang sangat-sangat terkenal ini. Jadi berita-berita mengenai si Walt Disney yang dibekuin itu ketutup. Jadi kalau misalnya kalau orang dulu cari Frozen atau Walt Disney Frozen atau Disney Frozen, yang muncul itu bakal berita-berita mengenai pemilik dari Disney itu dibekukan. Namun sekarang kalau kita nyari Disney Frozen Walt Disney, yang muncul adalah kartun Frozen yang kayak ini nih. Ini yang bakal muncul semua. Nah itu tuh dipercaya bahwa Frozen ini dibuat itu untuk menutupi bahwa si Walt Disney atau pemilik Disney itu sedang dibukukan untuk dihidupkan kembali masa-masa mendatang. Itu merupakan teori konspirasi yang banyak banget dipercaya oleh orang lain. Lanjut, kita bakal ke teori yang terakhir. Oke, teori konspirasi selanjutnya yang bakal kita bahas bareng-bareng adalah teori dari kartun Doraemon. Nah, teori ini sekaligus merupakan teori terakhir yang bakal kita bahas hari ini nih. Nah, apa sih
konspirasi yang berada di balik Doraemon itu, kisah Doraemon ini, si karakter bulat-bulat kucing warna biru itu ternyata merupakan hayalan dari si Nobita. Jadi ternyata Doraemon itu cuman hayalan yang ada di otak Nobita. Jadi Nobita itu cuman delusi, halu-halu gitu loh, kayak ternyata Doraemon itu nggak ada gitu loh. Jadi dia tuh cuman membayangkan. Kita juga misalnya anak kecil tuh pasti punya teman-teman hayalan, di situ si A, si itu si Fulan lah, siapalah. Nah, si Nobita ini di otaknya ini ada orang, ada kucing gemuk namanya Doraemon, itu yang dipikirkannya di Nobita. Dan dia tuh dikasih tahu sama dokter. Lalu dia tuh udah pergi ke dokter kan. Ini tuh cerita konspirasi ya, aku ceritakan aja buat kalian. Jadi dia tuh ke dokter si Nobita ini. Terus si dokter bilang, maaf nak, maaf ya gitu lah, maaf nak, ternyata aku tuh cuman halu. Nah si Nobita ini stres, pusing, ternyata Doraemon yang temennya yang paling disayang itu cuman halu doang, bunuh diri lah dia pas 5 SD. Makanya nih karakter-karakter Nobita ini 5 SD aja terus. Si Shizuka, si Soneo, itulah semua Giant itu 5 SD terus kan, gak pernah besar-besar. Karena banyak banget yang percaya kalau mereka tuh gak pengen ngelanjutin cerita ini karena tidak siap dengan ending yang sangat menyedihkan. Aku juga nggak tahu, buat kalian yang tahu, kalian tolong komen, kalian tuh percaya sama teori konspirasi yang udah tersebar ini atau kalian punya teori sendiri? Kalau kalian punya teori sendiri, tolong ceritakan di kolom komen di bawah dan aku pengen denger dari kalian deh. Kira-kira teori konspirasi apa yang bakal kita bahas lagi selanjutnya? Kalau kalian pengen selalu bertemu dengan aku atau teman-teman lainnya. Jadi, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Smartizen ini biar channel kita bakal berkembang bareng-bareng dan bakal banyak banget cerita-cerita yang bakal kita bahas bareng-bareng di channel ini. So, aku Icam, see you.